Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa, NIM C0D021022, Prodi D3 Perpajakan kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 24. Langsung saja pengertian PPh Pasal 24. Jika berdasarkan aturannya, PPh Pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Bunyi Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Lebih lanjut, pada Pasal 2 Undang-Undang 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan Undang-Undang PPh. Kemudian, subjek dan objek pajak PPh Pasal 24. Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008, subjek yang termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, sumber penghasilan. Jika sudah memahami pengertian beserta subjek dan objek dalam PPh Pasal 24, maka alangkah baiknya kita juga memahami sumber penghasilan kena pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia, sebagaimana aturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan serta kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, yang perlu diingat, kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka wajib pajak harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP di Indonesia. Sementara jika penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, pelaksanaan kredit pajak. Untuk pelaksanaan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang keempat, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Adapun beberapa hal lain yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kredit pajak, di antaranya jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka perhitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara, serta penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau Pasal 4 ayat 2, dan untuk penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, atas permintaan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas, karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Lalu jika terjadi perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak mesti melakukan pembetulan SPT tahunan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, jika pembetulan SPT menyebabkan PPh
kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Di sisi lain, apabila atas pembetulan SPT itu menjadi lebih bayar, maka dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 24. PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar. Dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%, total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar, dalam kurung penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutangnya 25% dikali 35 miliar, hasilnya 8 miliar 750 juta rupiah. Selanjutnya, PPh maksimum yang dapat dikreditkan, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 10 miliar per 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2,5 M atau 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2,5 M. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri terlebih dahulu, Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan serta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti. Sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Selanjutnya, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan adalah cara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Selanjutnya, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan dan adalah negara tempat alokasi penambangan berada. Selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak yang diambil terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17 jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.